Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Karisma Khalif, mahasiswa Kimia Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi mengenai fenomena permukaan. Ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas pada video dan PowerPoint ini. Yang pertama adalah membahas singkat mengenai fenomena tegangan permukaan. Yang kedua adalah memahami rumusnya. Dan yang ketiga adalah membahas mengenai kapilaritas. Pada gambar ini, terlihat ada hewan, koin, dan manusia. Secara normal, massa jenis dari benda atau hewan ini jauh lebih besar daripada air. Tetapi mengapa tidak tenggelam, malah mengambang atau mengapung? Kenapa? Dan fenomena apa yang terjadi? Oke, jadi fenomena yang terjadi adalah fenomena di mana massa jenis lebih besar, tetapi mengambang atau mengapung di atas air. Fenomena inilah yang disebut dengan fenomena tegangan permukaan. Seperti pada contoh, ada seorang perenang sesaat akan keluar dari permukaan air. Nah, inilah fenomena tegangan permukaan, di mana akan tampak air yang menutupi tubuh perenang membentuk suatu lapisan sesaat sebelum perenang keluar dari permukaan air. Nah, ada kata kuncinya, seperti ada lapisan yang memisahkan antara si perenang dan kondisi di luar. Pada gambar kiri bawah, ada ilustrasi gambar molekul satu dengan molekul lain yang sejenis. Terdapat gaya saling tarik-menarik antara molekul tersebut yang diilustrasikan dengan gambar anak panah berwarna merah atau kohesi. Sementara pada molekul kanan atau atas, ada molekul yang di permukaan ini terdapat gaya kohesi dan gaya adhesi juga. Nah, jika dilihat antara molekul yang bawah dan yang atas sama-sama ada gaya kohesi. Namun, kohesi dengan keseimbangan yang berbeda. Pada gambar kiri bawah ini, gaya kohesinya seimbang karena gaya kohesinya ada di sebelah kanan, kiri, atas, dan bawah, jadi seimbang. Sedangkan gaya kohesi pada molekul atas ini lebih dominan daripada gaya adhesinya. Jika dilihat arah gayanya, gaya kohesinya hanya mengarah ke kanan, kiri, dan bawah. Sementara pada atas tidak ada gaya kohesi karena berbatasan langsung dengan fase udara. Fase udara itulah yang disebut dengan gaya adhesi. Dan gaya adhesi ini lebih kecil daripada kohesi, sehingga permukaan cairan lebih tertarik ke arah dalam menimbulkan tegangan permukaan. Seperti bola atau benda ini, saat diletakkan di atas lapisan, maka akan timbul gaya dorong ke bawah yang disebabkan gaya gravitasi, dan akan mengalami gaya balikan yang diilustrasikan dengan panah berwarna putih. Apabila gaya yang ditimbulkan benda ini masih bisa ditopang oleh permukaan, maka benda tersebut tidak akan tenggelam. Selanjutnya, tegangan permukaan dapat digambarkan dengan suatu kawat seperti gambar ini. Pada kawat tersebut terdapat sisi A, B, C, dan D. Dalam percobaan ini, antar muka cair dan gas, yaitu selaput yang terbentuk di antara A, B, C, D, tersebut adalah dua buah, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Maka dari itu, kita dapat menurunkan rumus Y atau gamma sama dengan F per 2L. Sebagai catatan, F juga dapat dicari melalui rumus F sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Kenapa gravitasi? Karena massanya tertarik ke bawah. Yaitu percepatan gravitasinya dapat diberi nilai sebesar 981 cm per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Contoh perhitungannya seperti ini. Bila panjang batang L adalah 5 cm dan massa yang dibutuhkan untuk memecah selaput sabun tersebut adalah 0,50 gram, berapakah tegangan permukaan dari larutan tersebut? Maka kita dapat memasukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, dan didapatkan hasil Y atau tegangan permukaan larutan sabun tersebut adalah 49 Dyn per cm. Nah, kenapa mengambil yang cm bukannya meter? Karena panjang yang digunakan dalam soal ini satuannya dalam bentuk cm. Jadi kita menyamakannya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan energi bebas permukaan. Energi ini sebanding dengan energi permukaan bebas, sehingga energi ini disebut dengan energi bebas permukaan.
Nah, cairan pada umumnya akan membentuk luas permukaan yang minimal, seperti yang terlihat ada tetesan dari keran maupun embun. Tetesan cairan tersebut berbentuk sferis, bola, atau bulat. Di dalam PowerPoint ini terdapat gambar yang sebelumnya tadi. Jika kita menambahkan suatu massa, kita lihat percobaan ini yang kanan, kawat A dan D tadi. Ketika kita ingin memperluas permukaan cairan tersebut, maka kita perlu menambahkan F lagi, sehingga kawatnya akan turun dan semakin luas. Maka kita akan mendapatkan rumus turunan, yaitu dW sama dengan F kali ds atau Y kali 2L kali 2S. Kemudian contoh perhitungannya seperti ini. Berapa usaha yang dibutuhkan dalam contoh sebelumnya atau dengan nilai 49 N per cm untuk menarik kawat ke bawah sepanjang 1 mm. Maka didapatkan hasil W sama dengan 490 erg. Nah, untuk dalam satuan SI atau Joule-nya kita dapat 49 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Lalu, pembahasan yang terakhir adalah kapilaritas. Aksi kapiler atau kapilaritas adalah kemampuan cairan untuk mengalir di ruangan sempit tanpa bantuan dan bertentangan dengan kekuatan eksternal seperti gravitasi. Ada dua bentuk kapilaritas seperti yang terlihat dalam video atau PowerPoint ini. Dan ini adalah penurunan umum untuk kapilaritasnya. Bentuk cairan yang pertama adalah meniskus cekung. Bentuk meniskus ini ditentukan oleh kekuatan relatif dari apa yang disebut gaya kohesi dan adhesi, yang tadi sudah dijelaskan. Dalam hal ini, P atau adhesi lebih besar daripada Q atau kohesi, sehingga resultannya R diarahkan keluar dari air. Maka, cairan cenderung menempel pada dinding dan memiliki meniskus cekung. Dan bentuk yang kedua adalah meniskus cembung. Pada bejana kaca yang diisi dengan merkuri ini, dalam hal ini gaya kohesifnya lebih besar daripada gaya adhesi, sehingga resultan R diarahkan ke bagian dalam air raksa. Karena Q kohesi lebih besar dari P adhesi, permukaan merkuri ditarik menjauh dari dinding kaca dan meniskusnya akan menjadi cembung. Nah, oke, jadi kita telah mempelajari mengenai teori tegangan permukaan beserta rumusnya dan kapilaritas. Semoga dengan adanya pemaparan materi ini akan lebih bermanfaat. Oke, video akan diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.